Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, peserta perkuliahan Creative Thinking. Kita sekarang sudah memasuki episode ke-11. Waduh, sudah pertemuan ke-11 gitu ya. Dengan topik yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pemikiran kritis dan kritik. Kalau dari judul tema yang berkaitan dengan pertemuan ke-11 ini memang di beberapa literatur yang saya baca, yang saya pahami, lebih fokus kepada critical thinking. Kita akan melihat critical thinking ini sebagai sebuah materi bagian dari creative thinking. Sebagai informasi saja kepada teman-teman bahwa di beberapa kampus gitu ya, bahkan critical thinking ini menjadi sebuah bagian perkuliahan khusus tersendiri. Seperti misalnya teman-teman sekarang kuliah, kan ada creative thinking nih. Nah, di beberapa kampus yang lain membuat critical thinking ini menjadi sebuah mata kuliah khusus gitu ya. Yang saya pikir saya sepakat, saya sependapat dengan kampus-kampus tersebut kan gitu ya. Karena critical thinking ini semakin dibutuhkan. Apalagi di era ketidakpastian begitu ya, di era akselerasi percepatan teknologi yang kita hadapi saat ini kan gitu ya. Nah, itu semakin dibutuhkan kemampuan kita untuk berpikir kritis. Nah, critical thinking ini sebenarnya sudah di input, di insert di dalam perkuliahan creative thinking yang sudah menjadi ciri khas ya dari Fakultas Ilmu Komunikasi kita ini sudah cukup lama. Saya sering menyampaikan bahwa mata kuliah creative thinking ini lahir sekitar tahun 2006, kemudian di launch di sekitar tahun 2010-2011. Nah, critical thinking menjadi bagian dari materi creative thinking, tepatnya di pertemuan 11. Hari ini kita akan mencoba lebih mendalami. Sebenarnya lebih kepada pemahaman dasar. Ada apa dan mengapa kita mempelajari critical thinking? Kita mulai dari artinya dulu, arti bahasanya dulu ya. Ada beberapa teman-teman yang memahami mungkin kurang tepat. Kadang-kadang suka antara kritik sama kritis nih suka suka saling apa ya tumpang tindih gitu ya, bingung nih. Ini kritik atau kritis. Tapi kritis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya lebih ke bersifat menimbang, berpikir dan kemudian merenungi kan gitu ya. Sehingga bisa dikonsepkan di sini bahwa berpikir kritis adalah salah satu bentuk metode berpikir dengan cara menimbang-timbang. Dan itu adalah arti yang biasa muncul dalam kata tersebut. Berpikir kritis atau saya sebut di sini adalah critical thinking dan juga creative thinking adalah dua hal yang berbeda. Tapi sifatnya saling melengkapi. Jadi lebih kepada apa ya? Yin dan yang, hitam dan putih gitu ya. Malam dan pagi gitu ya, terang dan gelap. Berpikir kritis lebih menekankan kepada ketajaman dan daya analisis terhadap suatu persoalan. Jadi sifatnya linear atau serial. Di sini saya tampilkan dalam tulisan lebih terstruktur, lebih rasional, lebih analitis kan gitu ya, lebih dalam gitu. Dan karena orientasi kepada tujuan. Sedangkan berpikir kreatif membebaskan diri dari batasan-batasan tersebut. Nah, creative thinking ditujukan untuk memperluas kemungkinan gagasan dan alternatif pemecahan masalah. Seperti teman-teman sudah pelajari, mulai design thinking, scamper, brainstorming, mind mapping, itu adalah metode-metode dalam creative thinking. Salah satu bentuk metode untuk mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang kalau critical thinking sifatnya linear, ini sifatnya holistik dan paralel. Lebih emosional, lebih intuitif, lebih imajinatif. Disinilah menjadi perbedaan yang besar antara critical thinking dan creative thinking. Nah, dalam dunia nyata, berpikir kritis tentu saja belum cukup. Teman-teman mungkin sangat cerdas dalam critical thinking, tapi itu belum tentu cukup gitu ya. Maksudnya dengan critical thinking, teman-teman jadi lebih mudah menghancurkan ide yang konyol atau bahkan ide-ide yang bagus gitu ya. Namun tidak ada critical thinking berapapun itu yang bisa langsung menghasilkan ide-ide baru. Jadi inilah yang saling melengkapi. Misalnya teman-teman melahirkan sebuah gagasan, tapi kemudian untuk menentukan sebuah tujuan yang akhirnya ini yang saya ambil, ini adalah opsi yang saya ambil. Disinilah ada kemampuan critical thinking. Di sinilah diperlukan apa namanya pemikiran kritis gitu ya. Teman-teman misalnya sudah mempelajari brainstorming kan gitu ya. Kita memanfaatkan daya kreativitas kita. Bagaimana kita berpikir kreatif untuk menentukan banyak hal. Banyak apa ya kemungkinan gagasan kan gitu ya. Tapi untuk menentukan satu gagasan yang nyata, ini yang akan saya pilih. Tentu saja disitulah dibutuhkan critical thinking. Pertimbangan yang berulang-ulang, penekanan yang berulang-ulang untuk menutup pintu kemungkinan, ide-ide baru dan kemajuan itu memang critical thinking. Nah, disinilah kita membutuhkan pemikiran perseptual. Kita memerlukan design thinking. Kita membutuhkan creative thinking. Karena sebanyak apapun critical thinking yang diberikan, tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan ini. Jadi, memang kita membutuhkan sekali creative thinking, tapi sebenarnya critical thinking ini sangat melengkapi.
Ibaratnya ini sebuah analogi yang saya paparkan di depan. Sebuah mobil memiliki rem. Tanpa rem, tentu saja akan besar kemungkinan ada kecelakaan. Tetapi rem pun tidak cukup. Mobil memerlukan mesin. Nah, satu-satunya saat di mana sudah cukup dalam berjalan yaitu memiliki rem adalah saat meluncur, kemudian butuh rem yang sangat kuat ketika menuju jalan yang sangat luas dari bukit gitu ya. Nah, kita butuh rem di situ. Jadi, critical thinking mungkin saja cukup, tapi jika saat kita berada dalam keadaan menurun dan tidak cukup, kita ingin membuat kemajuan. Kemajuannya apa? Disitulah creative thinking. Jadi saling melengkapi. Kritik dan keluhan. Nah, ini yang membedakan critical thinking sama kritik kan gitu. Ini kadang-kadang suka salah memahami. Nah, kritik dan keluhan adalah bagian yang penting dalam masyarakat, terutama untuk mencegah penyelewengan sosial. Kita lihat misalnya banyak, kalau ini sifatnya lebih ke politik, banyak pakar-pakar atau pengamat politik yang selalu mengkritik tentang kebijakan pemerintah. Ini hal yang wajar, dan itu diperlukan. Di dalam sebuah negara demokrasi memang membutuhkan kritik, membutuhkan argumentasi yang bisa jadi berlawanan, tapi demi kemajuan. Karena kritik dan keluhan akan sangat bagus untuk menunjukkan hal-hal yang harus diperbaiki, atau justru dibuang. Tapi nggak cukup bagus juga untuk berikan saran tentang ide yang baru kan gitu ya, atau produk-produk yang baru. Jadi misalnya mungkin saya bisa jelaskan di sini adalah, saya hanya ingin memberikan pesan kepada teman-teman bahwa kritik itu bukan hal yang justru membuat kita menjadi gelisah, membuat kritik memang kadang-kadang suka sakit ya. Kritik itu kadang-kadang ya seperti layaknya manusia lah, susah untuk bisa menerima kritik. Tapi kalau kita pahami adalah kritik itu justru akan membuat kemajuan. Memang ada kritik yang sifatnya itu justru akan menghentikan gagasan kita kan gitu ya. Kritik yang sifatnya lebih ke motivasional gitu. Kritik yang sifatnya justru akan menggugurkan gagasan baru kita. Tapi disitulah letak bagaimana kebijakan kita, bagaimana kedewasaan kita untuk menentukan bahwa kritik ini membangun. Saya membutuhkan kritik ini untuk kemajuan saya. Nah, banyak pemikiran yang bagus, yang kreatif, dan bisa memberikan kontribusi pada masyarakat, itu terarah menuju pemikiran kritis yang hebat. Hal ini biasanya terjadi pada media, di mana sistem mengkritik adalah satu-satunya yang digunakan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita juga lebih diperdalam pemahamannya antara kritis dan kritik. Media saat ini terkesan memang hanya sifatnya mengkritik saja. Nah, bagaimana sifat atau bagaimana ruang untuk critical thinking di sini? Biasanya kalau di dalam sebuah media ada forum opini, ada forum-forum khusus yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan argumentasi critical thinking. Nah, critical thinking ini ibaratnya ada solusi yang disampaikan. Tidak hanya sekedar mengkritik begitu. Nah, ini latihan buat teman-teman. Bagaimana kita bisa melatih diri sendiri untuk berpikir analitis dan berpikir kritis. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman terhadap bagaimana bisa berpikir kritis jika dihadapkan kepada sebuah suasana, sebuah momen. Momen apakah itu? Silakan teman-teman bisa melihat di sistem e-learning untuk melihat tugas mandiri ini. Langsung ketik online text di sistem e-learning, kemudian langsung jawab, karena itu nanti akan menjadi acuan saya bahwa teman-teman memahami apa yang dimaksud dengan critical thinking. Terima kasih.